Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Persediaan Bahan Makanan dan Minuman pada Kantin SD Sirna Gali 05 Bogor. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Malik Ramadan, yang kedua Kimi Putra Risandi, yang ketiga Riko Insya Putra, yang keempat ada Aliansa Maulana Putra, yang kelima ada Aldin Kaisar Hakim. Untuk pembahasan pertama ada bab 1. Bab 1 mencakup ada latar belakang, deskripsi servis, keuntungan yang diharapkan, serta perencanaan aktivitas secara global. Dikutip dari Rudianto dan Arciani tahun 2020, pengelolaan pengasukan bahan menjadi elemen kunci dalam operasional harian perusahaan manufaktur. Persediaan barang dagang adalah aset perusahaan yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dalam menghadapi tantangan persaingan yang ketat di pasar. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem informasi yang mereka miliki mampu mengelola dengan efisien dan akurat data masuknya bahan-bahan mentah atau komponen ke dalam rantai pasokan mereka. Lalu selanjutnya ada pembahasan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan kebutuhan stok barang, makanan, dan minuman agar pemilik dapat dengan mudah mengetahui jumlah stok barang yang masuk dan keluar. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan sistem informasi yang dapat membantu pemilik dalam mencari bahan makanan dan minuman yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada deskripsi servis. Sistem yang akan kami buat yaitu sistem informasi pendataan stok barang pada perusahaan penjualan jajanan menggunakan platform website. Sistem yang akan kami buat akan menggunakan sistem database untuk menyimpan data stok barang yang akan masuk dan keluar. Lalu selanjutnya keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, lebih mudah melakukan monitoring stok barang. Yang kedua, meningkatkan produktivitas warung jajanan. Selanjutnya ada perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama, perancangan aplikasi dan sumber daya memerlukan waktu 14 hari dengan estimasi biaya 1 juta. Yang kedua, ada skenario dan penentuan platform kerja yang akan digunakan. Memerlukan waktu 14 hari dengan estimasi biaya 1,5 juta. Yang ketiga, ada perencanaan teknologi aplikasi dan framework dengan waktu 60 hari dan estimasi biaya 4 juta. Lalu ada mendesain tampilan aplikasi dengan memerlukan waktu 5 hari dengan estimasi biaya 850.000. Total yang diperlukan waktu yaitu 93 hari dengan estimasi biaya total yaitu 7.360.000. Lalu ada pemrograman memerlukan waktu 60 hari dengan estimasi biaya 4 juta. Lalu ada testing memerlukan waktu 7 hari dengan estimasi biaya 850.000. Lalu yang ketiga ada sosialisasi aplikasi memerlukan waktu 3 hari dengan estimasi biaya 1 juta. Lalu ada pemeliharaan dengan memerlukan waktu 10 hari dengan estimasi biaya 750.000. Total waktu yang diperlukan yaitu 80 hari dengan total estimasi biaya 6.600.000. Lanjut pembahasan bab 2, analisa sistem berjalan, sejarah perusahaan. Berdasarkan surat izin usaha nomor 511.2/165/2002 tahun 2010 ditandatangani oleh pihak kepala desa Sirna Gali, berdirilah sebuah usaha kantin yang bernama Warung Jajanan SDN Sirna Gali 05. Warung Jajanan SDN Sirna Gali 05 terletak di Jalan Kebon Jati, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usaha ini berdiri sejak Januari tahun 2010 yang terbentuk dari usaha sendiri karena pemilik kantin tersebut memiliki basic kerja di bidang penjualan serta paham tentang perdagangan, sehingga memutuskan untuk menjalani usaha kantin ini. Struktur organisasi terdiri dari pemilik, admin, dan pegawai. Berikut fungsi-fungsi dari setiap bagian pada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik, memimpin dan menjalankan usaha, bertanggung jawab terhadap kerugian dan keuntungan usaha, menganalisis keuangan, mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan pihak admin,
melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan kepada supplier, merancang strategi penjualan bahan bangunan. Admin, memeriksa stok barang, melakukan pembelian barang yang dibutuhkan kepada supplier, bertanggung jawab melayani penjualan jajanan kepada siswa dan siswi, menghitung hasil pendapatan penjualan, dan membuat laporan data penjualan. Pegawai memeriksa stok barang, melakukan pembelian barang yang dibutuhkan kepada supplier, bertanggung jawab melayani penjualan jajanan kepada siswa dan siswi, menghitung hasil pendapatan penjualan, dan membuat laporan data penjualan. Proses bisnis. Yang pertama ada proses pemesanan. Setiap hari pegawai melakukan pengecekan persediaan barang yang ada di kantin. Apabila persediaan barang kurang atau kosong, maka pegawai akan membuat laporan pembelian barang dan meminta persetujuan pemilik. Yang kedua, proses pembelian. Apabila disetujui, pegawai akan membeli barang secara langsung di supplier. Yang ketiga, proses barang masuk. Setelah pegawai selesai membeli barang dari supplier, pegawai akan memberikan nota pembelian kepada pemilik. Lalu pegawai akan mencatat stok barang yang masuk. Yang keempat, ada proses barang terjual. Saat stok barang terjual, pemilik akan mengonfirmasi stok barang yang terjual kepada pegawai. Setelah itu, pegawai akan mencatat jumlah barang yang terjual. Yang kelima, proses pembuatan laporan. Setiap hari setelah kantin tutup, pegawai akan membuat laporan pendataan barang masuk dan laporan barang terjual yang nantinya akan diserahkan ke pemilik. Di sini ada activity diagram terdiri dari 3 bagian, yaitu pegawai, pemilik, dan supplier. Dimulai dari pegawai. Pegawai melakukan pengecekan persediaan barang. Apabila persediaan barang tidak kosong, maka selesai. Apabila persediaan barang kosong, pegawai akan membuat laporan pembelian dan meminta persetujuan pemilik. Kemudian pemilik menerima laporan pegawai. Apabila tidak setuju, selesai. Apabila setuju, pemilik akan menyetujui laporan pembelian. Setelah itu pegawai mendapat izin pembelian barang. Pegawai membeli barang ke tempat supplier, dan supplier menerima list pemesanan barang. Supplier menyiapkan barang sesuai permintaan. Kemudian pegawai memberikan nota pembelian kepada pemilik. Setelah itu pemilik menerima nota pembelian dan mencatat stok barang yang masuk. Kemudian pegawai mengonfirmasi stok barang yang terjual, mencatat barang yang terjual, membuat laporan barang masuk dan terjual, dan menyerahkan laporan ke pemilik. Setelah itu pemilik menerima laporan dan selesai. Analisa kebutuhan. Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem dan perangkat keras terhadap sebuah sistem informasi. Sistem yang dianalisis adalah sistem yang berisi informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan sistem tersebut. Tahap analisis ini merupakan tahapan yang paling penting dalam pembuatan sistem ini. Untuk itu dibutuhkan sebuah metode untuk menuntun dan dijadikan pedoman dalam mengembangkan sistem yang dibuat. Input dari sistem informasi yang sedang dibuat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data-data informasi mengenai stok barang masuk. Yang kedua, data-data informasi mengenai stok barang keluar. Yang ketiga, perancangan sistem. Output dari sistem informasi ini berupa tampilan teks, gambar atau foto, dan informasi nilai. Berikut analisa kebutuhan sistem terdiri dari 3 bagian, yaitu pemilik, admin, dan pegawai. Di sini pemilik. Admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data pegawai, admin dapat mengelola stok barang masuk, admin dapat mengelola stok barang keluar, dan admin dapat mengelola data barang. Kemudian admin, di sini ada pemilik dapat melakukan login, pemilik dapat mengelola data pegawai, pemilik dapat mengelola data admin, pemilik dapat mengelola data stok barang masuk, pemilik dapat mengelola data stok barang keluar. Selanjutnya ada pegawai. Pegawai dapat melakukan login, pegawai dapat mengelola data stok barang masuk, pegawai dapat mengelola data stok barang keluar, pegawai dapat mengelola data barang. Di sini ada use case diagram terdiri dari 3 bagian, yaitu admin, pemilik, dan pegawai. Di sini admin dapat mengelola data pegawai, mengelola data stok barang masuk, mengelola data stok barang keluar, dan mengelola data barang. Namun sebelum itu melakukan login terlebih dahulu. Di sini ada pemilik. Pemilik dapat mengelola data pegawai, mengelola data stok barang masuk, mengelola data stok barang keluar, mengelola data admin, dan mengelola data barang. Tapi sebelum itu melakukan login terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada pegawai. Pegawai dapat mengelola stok barang masuk,
mengelola data stok barang keluar, dan mengelola data barang. Namun sebelum itu melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya ada skenario use case. Use case-nya login, requirement-nya tidak ada. Goal, user dapat masuk ke aplikasi. Precondition tidak ada. Post condition, mengelola data user, memverifikasi pembayaran, mengelola data bagian stok barang masuk, mengelola data bagian stok barang keluar, mengelola dokumen penyewaan, dan mengelola dokumen stok tersedia. Fail and condition, username atau password salah. Primary actor, admin, pemilik, dan pegawai. Main flow atau basic path. Yang pertama, admin, pemilik, pegawai menginput username dan password. Yang kedua, sistem memeriksa valid atau tidaknya data masukan dengan memeriksa ke table user. Yang ketiga, masuk ke aplikasi. Yang terakhir ada alternative flow. Yang pertama, admin, pemilik, pegawai menginput username dan password. Yang kedua, sistem memeriksa valid atau tidaknya data masukan dengan memeriksa ke table user. Dan yang ketiga, menampilkan pesan login tidak valid. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, Abdul Malik. Di sini kita akan lanjut ke use case. Selain use case login, di sini kita juga ada use case mengelola data pegawai. Requirement-nya tentu telah melakukan login, goal-nya dapat menambah, mengedit, menghapus data user, precondition-nya login, post condition-nya data pegawai ditambahkan, diperbarui atau dihapus dengan benar di dalam sistem. Failed end condition-nya gagal menambahkan, memperbarui atau menghapus data pegawai karena data tidak valid. Primary actor di sini ada admin dan pemilik. Main flow atau basic path-nya di sini admin atau pemilik memilih menu tambah pegawai, lalu mengisi formulir dengan data pegawai baru, mengklik tombol simpan, lalu sistem memvalidasi yang dimasukkan, sistem menyimpan data pegawai baru ke dalam database, lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi data pegawai telah berhasil ditambahkan. Di sini alternatif flow-nya milih menu tambah pegawai, mengisi formulir dengan data pegawai baru, mengklik tombol simpan, lalu sistem validasi data yang dimasukkan. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan yang sesuai. Admin atau pemilik memperbaiki data yang tidak valid dan mencoba menyimpan kembali. Lalu next, di sini ada use case mengelola data stok barang masuk. Jadi di sini requirement-nya adalah telah melakukan login, goal-nya mengelola data stok barang masuk dalam aplikasi, precondition-nya admin atau pemilik pegawai harus sudah login ke sistem. Post condition-nya data stok barang masuk ditambahkan, diperbarui atau dihapus dengan benar di dalam sistem. Baik, failed end condition-nya yaitu sama seperti use case yang tadi, yaitu gagal menambahkan atau memperbarui atau menghapus data stok barang masuk karena data tidak valid. Di sini primary aktornya ada 3, admin, pemilik, dan pegawai. Di sini juga ada main flow atau basic path. Di sini admin, pemilik, pegawai memilih menu tambah stok barang, mengklik tambah stok barang di barang tertentu, lalu mengklik tombol simpan. Setelah itu sistem validasi data yang dimasukkan. Sistem menyimpan data stok barang masuk ke dalam database, lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa stok data barang masuk telah ditambahkan. Di sini alternatif flow-nya yaitu jika sistem tidak valid, sistem akan menampilkan kesalahan yang sesuai, yaitu pegawai, lalu admin, pemilik atau pegawai harus memperbaiki data yang tidak valid dan mencoba menyimpan kembali. Baik, di sini ada use case mengelola data barang keluar. Di sini perannya sama seperti data stok barang masuk, tapi di sini bedanya kita hanya mengurangi sistem main flow dan basic path-nya, failed end condition-nya, post condition-nya, precondition-nya sama. Tapi di sini bedanya use case-nya untuk mengelola data barang keluar. Baik, di sini ada use case mengelola data admin. Requirement-nya tentu telah melakukan login, goal-nya mengelola data sistem, precondition-nya harus sudah login ke sistem. Post condition data pegawai diperbarui dan dihapus dengan benar dalam sistem. Failed end condition-nya gagal menambahkan, memperbarui atau menghapus data admin dan tidak valid. Primary actor di sini ada pemilik. Main flow atau basic path-nya di sini ada memilih menu tambah admin, mengisi formulir dengan data admin, mengklik tombol simpan, memvalidasi data yang dimasukkan, sistem menyimpan data pegawai baru ke dalam database, lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data admin telah ditambahkan. Di sini alternatif flow-nya yaitu jika data yang dimasukkan tidak valid, pemilik memperbaiki data yang tidak valid dan mencoba menyimpan kembali.
Next, di sini ada mengelola use case mengelola data barang. Di sini requirement-nya telah melakukan login, goalnya mengelola data barang dalam aplikasi. Precondition ya, pemilik admin atau pegawai harus melakukan login. Post condition data barang ditambahkan, diperbarui dan dihapus dengan benar dalam sistem. Primary actor di sini ada pemilik, admin, pegawai. Main flow-nya ada memilih menu tambah barang, lalu mengisi formulir dengan data barang baru, lalu mengklik tombol simpan, dan sistem memvalidasi data yang dimasukkan. Sistem menyimpan data baru ke dalam database. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data barang telah berhasil ditambahkan. Alternatif flow-nya sama, jika sistem tidak valid, maka primary actor harus memperbaiki data yang tidak valid dan mencoba menyimpan kembali. Baik, di sini kita lanjut kelas diagram. Apa sih kelas diagram itu? Jadi, diagram kelas adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasinya. Kita lanjut. Di sini ada kelas diagramnya ya. Di sini ada kelas admin dengan atribut alamat, dengan tipe file varchar, dengan ada atribut email, ID admin, nama, nomor telepon, dan password. Dan di sini ada operasinya, ada cetak, create, delete, find, use, save, dan update. Di sini kelas admin berlibat dengan kelas pemilik. Di sini kelas pemilik ada atribut alamat, email, kode user, nomor telepon, dan password. Dengan operasi cetak, create, delete, save, dan update. Di sini juga kelas pemilik mengelola kelas data barang. Di sini ada ID barang, image, nama barang dengan operasi cetak, create, delete, save, dan update. Di sini data barang mempunyai kelas riwayat data barang dengan atribut ID barang, ID riwayat, image, stok luar, stok masuk, tanggal, dengan operasi cetak, create, delete, save, dan update. Selanjutnya ada sequence diagram. Apa sequence diagram itu? Sequence diagram itu diagram urutan menunjukkan interaksi proses yang disusun dalam urutan waktu. Diagram ini menggambarkan proses dan objek yang terlibat serta urusan pesan yang dipertukarkan sesuai kebutuhan untuk menjalankan fungsionalitas. Baik, bisa dilihat ini di sequence diagramnya. Di sini ada aktornya, ada admin. Di sini pertama-tama admin akan membuka form, lalu lanjut ke boundary class-nya dari form tambah stok barang. Di sini dari boundary class form tambah stok barang ini, di sini kita memasukkan tambah barang, lalu menunjukkan tanggal, mengeluarkan tanggal, lalu setelah ini get mendapatkan nama barang ke controller class dari controller data barang. Lalu setelah itu masuk lagi ke entity class data barang, lalu balik lagi ke controller data barang. Setelah itu setelah nama barang di form tambah stok barang ini, kita akan melakukan loop atau pengulangan berulang-ulang. Jadi sistemnya sesudah sampai dari get nama barang ini akan form tambah stok barang, lalu lanjut ke controller data barang. Di sini akan save ke control data barang, save ke data barang, lalu save ke riwayat data barang. Baik, next design system. Di sini desain sistemnya pertama ada IRD ya, Entity Relationship Diagram. Di sini kita ada kelas admin dengan primary key ID admin dengan atribut nomor telepon, password, email, nama, dan alamat. Lalu di sini dengan relasi one to many mengelola pemilik. Pemilik di sini primary key-nya ada ID pemilik. Lalu di sini dari pemilik ke data barang, jadi satu pemilik mengelola banyak data barang. Di sini data barang mempunyai primary key ID barang. Setelah itu ID barang, data barang mempunyai satu data barang berisi banyak riwayat data barang. Di sini riwayat data barang mempunyai primary key yaitu ID riwayat dengan banyak atributnya. Baik, selanjutnya tentang LRS saya akan lanjutkan ke Aldin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldin Caesar Hakim dengan NIM 12220611 akan menjelaskan logical relational struktur atau LRS. Di sini ada 4 tabel. Ada tabel admin, tabel pemilik, tabel data barang, dan tabel riwayat data barang. Di tabel admin ada ID admin sebagai primary key, ada alamat, ada nama, ada email,
ada password, ada nomor telepon. Lalu ada di tabel pemilik, ada ID pemilik sebagai primary key, ada nama, ada email, password, nomor telepon. Di tabel data barang ada ID barang, primary key, nama barang, dan IMG. Lalu tabel terakhir ada riwayat data barang, ada ID riwayat sebagai primary key, ada ID barang sebagai foreign key, ada stok masuk, stok keluar, tanggal, dan IMG. Lalu di sini ada spesifikasi file data admin, nama file admin, akronimnya admin.sql, fungsi untuk menyimpan data admin, tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, media SSD, panjang record 173, kunci field ID admin, software MySQL. Lalu di sini ada spesifikasi file data pemilik, nama file pemilik, akronim pemilik.sql, fungsi untuk menyimpan data pemilik, tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, media SSD, panjang record 140, kunci field ID pemilik, software MySQL. Lalu ada spesifikasi file data barang, nama file barang, akronim barang.sql, fungsi untuk menyimpan data barang, tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, media SSD, panjang record 155, kunci field ID barang, software MySQL. Spesifikasi file riwayat data barang, nama file riwayat, akronim riwayat.sql, fungsi untuk menyimpan data riwayat barang yang masuk dan keluar, tipe file master, organisasi indeks sekuensial, akses file random, media SSD, panjang record 78, kunci field ID riwayat, software MySQL. Lalu di sini ada struktur kode. Misal di sini ada AKI MN0152. AKI menandakan singkatan dari nama barangnya, inisial barang, diambil dari 2 huruf depan. Lalu ada tipe barang MN yang berarti minuman. Lalu ada nomor urut barang, misal 0152. Lalu ada desain antarmuka. Desain antarmuka pengguna atau rekayasa antarmuka pengguna adalah desain untuk komputer, peralatan mesin, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Di sini ada halaman login untuk melakukan login antara pemilik ataupun admin. Setelah login akan masuk ke halaman home. Di halaman home ada 4 menu, ada menu stok masuk, stok keluar, riwayat, dan stok tersedia. Di atas ada sebuah board untuk ringkasan stok masuk, stok keluar, dan sisa stok. Pengguna juga bisa memilih tanggal, misal tanggal tertentu, untuk langsung melihat ringkasan stok yang saat itu juga dipilih di tanggal. Lalu juga masuk ke menu stok masuk. Di sini pengguna bisa menambah barang, bisa juga lalu bisa menambah stok barang. Pengguna juga bisa menambah stok barang pada tanggal tertentu. Misal jika pengguna salah menginput stok pada tanggal pada hari sebelumnya, pengguna dapat mengupdate stok barang yang tersedia di tanggal tertentu. Lalu ada stok keluar. Di sini jika pengguna bisa menghapus barang, jika stok keluar ini, di menu ini pengguna bisa menambahkan stok keluar. Lalu di bawah ada shortcut ke home, lalu ada shortcut juga langsung masuk ke stok masuk. Jika berada di halaman stok masuk, maka shortcut stok masuk akan berubah menjadi stok keluar. Jika di halaman stok keluar, maka shortcut stok masuk, shortcutnya akan berubah menjadi ke stok masuk. Lalu ada halaman stok tersedia, ini untuk melihat stok tersedia dan juga nama barang tersebut. Di sini juga ada fitur search untuk memudahkan pengguna. Jika barangnya sudah terlalu banyak, maka pengguna bisa melakukan search agar lebih cepat. Lalu sini ada riwayat persediaan barang. Pengguna dapat memilih tanggal riwayat pada tanggal tertentu. Juga ada fitur search, ada kapsul kecil untuk ringkasan stok masuk, stok keluar yang stok saat itu. Juga ada rincian barang apa saja yang sudah stoknya diubah.
Lalu ada menu titik 3 di sini untuk mengelola akun dan juga bisa logout. Di sini, struktur navigasi kita ada dari tombol login bisa ke home, bisa juga dari home ke login, lalu dari home bisa ke riwayat dan sebaliknya, dari home bisa ke tanggal dan sebaliknya, dari home bisa ke stok keluar dan sebaliknya, dari home bisa ke stok tersedia dan sebaliknya, dan dari home bisa stok masuk dan sebaliknya. Lalu dari stok tersedia bisa ke stok masuk, dari stok keluar bisa stok masuk, begitupun dari stok masuk bisa ke stok keluar. Lalu di pengujian sistemnya kita menggunakan metode black box. Black box testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Lalu di pengujian sistem halaman login, skenario pengujiannya ada mengetikkan username dan password tidak diisi, kemudian mengklik tombol login. Test case-nya yaitu username kosong dan password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak lalu muncul pesan tolong isi username dan password. Dan hasil pengujiannya di PC maupun di HP yaitu sama sesuai harapan, jadinya valid. Lalu ada pengujian halaman home, di sini sama, mengklik tombol tanggal hari ini, tanggal 22 April 2021 sebagai test case-nya. Hasil yang diharapkan adalah sistem membaca dan mengeluarkan tampilan tanggal. Dan di sini sesuai harapan yaitu valid. Lalu pengujian stok halaman masuk, menambahkan stok masuk pada halaman stok masuk, lalu klik kembali, jadi tidak disimpan ya. Kita udah input 20 barang contohnya di test case, hasil yang diharapkan maka akan kembali dan iya, sesuai harapan. Lalu di halaman stok keluar, menambahkan stok keluar pada halaman stok keluar, lalu klik kembali, bukan simpan. Setelah test case-nya klik stok barang di input 20, hasil yang diharapkan yaitu sistem tidak akan membaca data yang dikirimkan halaman stok masuk dan tidak akan mengubah angka yang ada di kolom stok keluar. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan valid. Lalu ada pengujian halaman riwayat, skenarionya mengubah tanggal riwayat dengan cara mengklik tanggal pada tanggal riwayat. Test case-nya itu mengklik tanggal, hasil yang diharapkan yaitu sistem akan membaca dan data dan mengubah riwayat sesuai tanggal yang telah dimasukkan. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan. Selanjutnya ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya TIK dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus yang seharusnya, dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal. Di sini kita spesifikasi hardware-nya, server menggunakan CPU dengan prosesor Pentium Core 2, RAM DDR2 4GB, hard disk 500GB, menggunakan mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x780p dengan koneksi internet dengan kecepatan internet 2 Mbps. Lalu untuk kliennya di sini bisa menggunakan spesifikasi smartphone dengan OS minimal Android 7, RAM 4GB, koneksi internet dengan kecepatan 56 KB per second. Untuk spesifikasi softwarenya, server menggunakan Microsoft Windows, XAMPP, Visual Studio Code, lalu aplikasi web seperti Chrome, Microsoft Edge, dan Opera. Untuk klien hanya menggunakan Android atau iOS dan aplikasi stok barangnya. Kesimpulannya, sistem informasi stok barang adalah alat yang digunakan untuk mengelola dan memantau persediaan barang dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kesimpulan dari implementasi sistem ini meliputi beberapa poin penting. Yang pertama, sistem informasi stok barang meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi proses pencatatan dan pemantauan persediaan, mengurangi kebutuhan akan pencatatan manual dan potensi kesalahan manusia. Yang kedua, sistem ini membantu mengurangi biaya operasional melalui pengelolaan stok yang lebih baik, mengurangi kebutuhan penyimpanan berlebih, dan mencegah kekurangan stok. Sekian tugas metode penelitian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.